Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya bersama dengan Bung Rocky Gerung dalam Rocky Gerung Official. Bung Rocky kelihatannya ya sinyal-sinyal bahwa Pak Prabowo itu tidak akan melanjutkan banyak program. Saya kira bukan hanya soal IKN dari Presiden Jokowi itu sudah mulai makin nyata. Meskipun Pak Prabowo tidak langsung menyatakan itu, tapi sinyal-sinyal orang seputarnya menegaskan itu. Tapi yang hari ini Pak Prabowo itu memberikan pembekalan di depan perwira remaja TNI dan Polri. Dan Pak Prabowo menunjukkan bahwa prioritas keamanan itu yang Hmm. utama. Kata dia untuk buat apa bangun gedung-gedung, bangun jalan raya, waduk, kereta cepat dan sebagainya kalau negara gini tidak aman. Itu pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya kira Prabowo benar karena apapun yang dia janjikan sebelum eh, dia jadi presiden tidak harus sama seperti apa yang dia lakukan tuh. Karena itu tergantung pada konteks dan urgensi itu. Jadi Pak Prabowo melihat ada state of mind, keadaan pikiran atau keadaan bangsa ini yang harus didahulukan, yaitu soal pertahanan tuh. Dan kalau kita lihat misalnya itu ada konteks dengan perubahan realignment di Eropa karena tiba-tiba negara-negara Eropa menghajar Israel tuh. Jadi sebetulnya ada upaya Prabowo untuk memberi peringatan bahwa Indonesia itu ada di dalam kondisi ketegangan, bagian dari kondisi ketegangan global tuh. Mhm. Misalnya berita kemarin bahwa Netanyahu, Perdana Menteri Israel, bahkan takut untuk mendarat di Eropa, dia dalam perjalanan bertemu dengan Joe Biden tanggal 20 nanti, tapi dia takut untuk turun di Eropa untuk isi bahan bakar karena dia tahu bahwa dia diancam oleh International ICJ, International Court of Justice, Ya. karena pelanggaran HAM bersama-sama dengan pimpinan Hamas. Jadi serius misalnya keadaan dunia hari ini. Bahkan Netanyahu yang jagoan itu takut turun di Eropa tuh sehingga dia berupaya untuk langsung terbang dari Israel pergi ke Kennedy ke atau ke Washington itu. Dan itu memperlihatkan bagaimana keadaan dunia itu berubah tuh. Perdana Menteri Inggris juga mengatakan bahwa oke, kita akan pertimbangkan untuk Iya. menangkap Netanyahu itu. Jadi Pak Prabowo mengerti ada situasi yang berubah tuh sehingga dia kasih prioritas pada soal-soal security. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau Indonesia terseret di dalam ketegangan global ini, tentu bagi Prabowo lebih baik mempersiapkan angkatan bersenjata atau TNI dengan kecanggihan atau dengan kecukupan alat pertahanan termasuk Polri daripada membangun ibu kota, daripada membangun infrastruktur yang lain termasuk kereta cepat. Jadi kita melihat konteks itu bahwa Pak Prabowo mengerti Indonesia sedang ada di dalam konteks yang baru tuh, yang tidak pernah dipikirkan sebelum dia mencalonkan diri bersama Gibran misalnya tuh. Jadi saya kira itu masuk akal kalau Pak Prabowo di luar soal hitungan anggaran, tetapi inilah urgensinya apa tuh, state of mind hari ini apa tuh, current affair-nya apa, kira-kira itu. Sebagai orang yang terlatih untuk membaca potensi perang di masa depan, tentu Prabowo tahu bahwa pertahanan itu menjadi utama sekarang itu, bukan pertanahan. Iya, ya. Jadi saya kira ada dua hal ya sekarang yang kemudian memberikan semacam dalam tanda petik justifikasi kalau Pak Prabowo Iya, tidak melanjutkan justifikasi. program ya program juga Pak Jokowi. Satu pertama yang Anda sebut tadi soal anggaran itu jelas clear. Yang kedua soal peta geopolitik global karena perubahan memang betul perubahannya lebih pada kiri atau sosialis ya di Eropa ya di Perancis, di Inggris, di Jerman, Spanyol dan sebagainya gitu. Iya, ya itu mereka yang menginginkan perdamaian itu tumbuh lagi di Eropa tuh dan itu terbaca pada menangnya partai-partai kiri di situ, partai-partai sosial demokrat tuh yang berupaya untuk menekan Israel. Jadi Indonesia juga ada di dalam ketegangan itu. Sementara bayangkan misalnya kalau ketegangan itu berimpact pada semacam keputusan Indonesia harus berpihak pada siapa tuh. Artinya Indonesia terlibat di situ tuh. Itu artinya mesti ada semacam persediaan sistem pertahanan yang memungkinkan kita menjadi faktor di dalam ketegangan global ini kan kita nggak mungkin didiamkan oleh mereka yang proksi Amerika maupun proksi Rusia atau proksi Rusia dan Cina versus proksi Israel kan semua ini satu kesatuan perencanaan global yang memungkinkan Indonesia mengambil risiko tetapi sekaligus mengambil keuntungan dari perubahan global ini. Nah, sebagai orang yang belajar strategi, yang tahu tentang taktik dan siasat, tentu Prabowo dari awal
mengerti itu. Tetapi kalau dia yang tidak ucapkan hari ini, nanti satu waktu nanti jadi masalah. Jadi mending Pak Prabowo ucapkan aja bahwa bagi dia soal pertahanan itu mendahului soal-soal yang lain. Soal-soal legacy Pak Jokowi mungkin penting, tetapi anggarannya kan nggak cukup. Kira-kira begitu. Di dalam tim Prabowo saya kira sudah dibicarakan itu. Jadi sekali lagi pengertian-pengertian baru tentang kepemimpinan Pak Prabowo harus dilihat juga dari perspektif kebutuhan Indonesia untuk ikut di dalam persaingan global, itu intinya. Dan itu memang kontekstual dengan ucapan Pak Prabowo di depan para taruna ini kan, karena mereka nanti dalam 2-3 tahun ke depannya akan mengalami atau menilai bagaimana situasi global tadi, global politics berubah, dan bagaimana kepemimpinan Indonesia dipanggil untuk ikut di dalam perdamaian dunia tuh. Nah, orang mau berdamai tanpa senjata itu juga sama juga bohong. Jadi saya kira Pak Prabowo mengerti bahwa dia mungkin akan mengatakan ya tidak semua hal yang saya janjikan untuk meneruskan kebijakan Pak Jokowi itu harus saya lakukan karena ada perubahan kontekstual, ada perubahan momentum. Ya, ya. Dan saya kira tidak ada waktu dengan situasi geopolitik global sekarang ini, nggak ada waktunya itu untuk mengenang lagi romantisme atau sentimentalnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, Bung Rocky. Ya betul itu karena ini kan ya hal-hal yang kita sebut hubungan psikologi itu akhirnya akan dibatalkan oleh tuntutan pragmatis. Mau ngapain Ya. Indonesia tuh? Mau masuk dalam blok mana tuh? Mau bersiap dengan persenjataan mana tuh? Pakai persenjataan Cina atau persenjataan Amerika tuh? Jadi kelihatannya itu Pak Prabowo menghitung dengan tepat apa yang mesti dia ucapkan sebagai model kepemimpinan baru yang akan dia selenggarakan selama 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun ke depan itu adalah dua era di mana ada dua problem berimpit, problem lingkungan dan problem keamanan global. Jadi kira-kira itu yang harus kita pahami dari atau kita mengerti konteks dari ucapan Pak Prabowo tadi. Dan saya kira juga itu dikirimkan pesan secara sublim pada Pak Jokowi bahwa maaf ya Pak Jokowi ya kalau memang saya sedikit akan menyimpangkan ide untuk meneruskan kepemimpinan Anda. Kira-kira begitu kan. Tapi sinyal ini saya kira juga harus dimengerti oleh Pak Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi memaksakan bahwa dia akan menuntun Prabowo itu artinya mesti jadi panglima perang Pak Ya. Jokowi nanti kalau terjadi ketegangan global. Padahal Pak Jokowi tidak punya keahlian di bidang perang. Beliau punya keahlian di bidang furniture lain. Ya, ya. Nah, ini saya kira mau tidak mau ketika dunia berubah itu, Indonesia juga harus menampilkan kepemimpinan yang berubah ya, Bung Rocky. Dan kalau di era Pak Jokowi itu kan kelihatan sekali Pak Jokowi itu inward looking gitu ya. Dan itu kan Yes, yes. terlihat selalu kan dengan ketidakhadirannya di sidang PBB, se 2 periode tidak pernah dia datang di PBB dan selalu pada waktu itu alasan dari para pembantunya yang saya kira mereka sendiri juga malu menyampaikan itu bahwa Pak Jokowi itu masih banyak sekali urusan-urusan di dalam negeri sehingga tidak sempat untuk hadir di PBB. Sementara Pak Prabowo sejak awal sebenarnya kita sudah menandai bahwa dia itu pasti punya karakteristik dan cara pandang yang berbeda dalam menempatkan Indonesia di geopolitik global itu. Nah, saya kira itu yang betul. Jadi paradigm shift, shifting paradigma ini, Ya. perubahan paradigma ini menunjukkan jenis kepemimpinan baru nanti, yaitu Prabowo sebagai orang yang katakanlah berambisi dengan kapasitas dia untuk menjadi pemimpin Asia kan. Kan perbandingan antara Prabowo dan uh, Jokowi itu, Pak Jokowi gugup untuk masuk dalam perdebatan global, gugup untuk ikut di dalam upacara-upacara yang mengandung aspek global tuh yang dikirim biasanya ke wakil presiden atau sekedar menteri luar negerinya. Tapi sekarang Prabowo tahu bahwa dia ada di pusaran politik dunia dan dia ingin memenangkan opini bahwa Indonesia berhak untuk ikut di dalam proses-proses politik dunia karena kepemimpinan baru kan itu intinya kan. Demikian juga misalnya ada ya, diam-diam ada persaingan ketokohan di Asia misalnya antara Prabowo dan Anwar, Mahathir Muhammad itu. Pak Anwar. Mahathir Muhammad lebih dulu tumbuh sebagai pemimpin Asia. Tentu Pak Prabowo ingin Ya. juga Hmm. menyamai dia atau bahkan menyaingi kan. Ini Mhm. hal yang biasa tuh. Jadi kalau Pak Prabowo inward looking ya dia nggak akan dikenal di Asia tuh apalagi di dunia. Jadi Ya. saya kira masuk akal kalau Prabowo mengambil sikap yang sedikit berbeda atau bahkan kontradiksi, tetapi itu demi sejarah bangsa yang sedang ditulis, yaitu kepemimpinan Indonesia di fora internasional harus dikembalikan tuh. Ya. Seperti zaman Pak Harto dulu, Indonesia itu selalu punya poin di dalam soal OPEC, soal Mhm. konferensi negara-negara Islam, organisasi Islam, soal ketegangan di Palestina, soal Timur Tengah, soal macam-macam. Apalagi di ASEAN, Indonesia itu tokoh di sini. Kalau kita sekarang Indonesia sekedar diingat sebagai pendiri ASEAN dan cuma dikenang
dengan gedung ASEAN yang ada di Jalan Singomarang yang nggak ada isinya Ya, lagi sekarang kan. ya, Jadi ya. Indonesia sepertinya kehilangan profil internasional. Nah, Prabowo mestinya bangkitkan semangat para taruna ini untuk percaya bahwa Indonesia bisa memimpin kembali isu-isu global. Ya, ya, ya. Ini tumben ini Anda agak serius kalau ngomongin soal Pak Jokowi kali ini. Jadi saya terpaksa harus serius juga nanyanya. Nah, dengan langkah pertama dari kita sebut ini saya kira ini pertama kali ya Pak Prabowo secara tegas speak up di depan publik dan untuk menunjukkan diferensiasinya begitu ya Bung Rocky. Dan saya kira memang itu sesuai dengan kebutuhan dan kita membayangkan begini dengan adanya wakil presiden seperti Gibran, tentu kita tidak berharap banyak Pak Prabowo akan dapat backup dalam hal semacam ini, ya Bung Rocky, baik dalam negeri pun tidak, apalagi untuk urusan internasional. Saya kira ini nanti berkaitan juga dengan profil kabinet, ya dari Yes. Pak Prabowo tahu satu tentu Menteri Luar Negerinya, kedua Menteri Menteri Pertahanan, setidaknya dua itu yang harus harus cukup kuat dan bisa mengimbangi visi dari Pak Prabowo, jadi menjadi second layer-nya begitu. Ya itu harus terlihat, harus terbaca oleh publik internasional bahwa Prabowo punya urgensi untuk menghasilkan kepemimpinan baru di Asia melalui 5 tahun kepemimpinan dia itu, dan itu akan jadi sinyal apakah Indonesia akan merapat pada blok Amerika atau pergi pada blok Cina itu. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu akan kita lihat nanti di dalam penyusunan kabinet, terutama tadi dua hal yang secara untuk memperlihatkan paradigma pandangan keluar, Hmm. outlook outlook view ini, maka dua menteri itu akan jadi acuan tuh, dan itu akan menentukan profil kepemimpinan di Asia terutama tuh, karena ke, kabinet Pak Prabowo itu pertama-tama akan dibaca sebagai kabinet yang memungkinkan Asia tumbuh sebagai dunia baru kan. Karena Mahathir ingin supaya Asia itu tumbuh di dalam keadaan stabilitas baru dan tidak terlalu tersaingi dengan persaingan antara apa namanya Eropa dan Amerika tuh, dan ingin bertumbuh di dalam hal yang lebih demokratis. Saya kira Prabowo juga ingin ada di situ tuh. Karena hanya dengan stabilitas politik Indonesia bisa membangun. Jadi urgensi untuk membangun harus didasarkan pada urgensi stabilitas politik. Dan Hmm. stabilitas politik itu bukan soal dalam negeri, tapi keadaan global atau keadaan regional. Jadi masuk akal kalau Pak Prabowo menganggap keamanan regional itu harus mendahului keinginan untuk membangun, dan pembangunan-pembangunan yang dibuat tanpa mengerti keadaan ketidakamanan global, apalagi ketidakamanan regional, itu artinya konyol. Itu nanti juga dibom-bom segala macam infrastruktur kita selesai kan. Jadi Ya. sekali lagi Pak Prabowo mengerti jalan pikiran baru bahwa dia diminta untuk memimpin Indonesia sekaligus jadi sinyal bahwa Indonesia akan bangkit sebagai global player. Yes, oke. Kan sebentar. Nah, ada yang faktor yang selain tadi Asia Tenggara. Saya kira faktor bahwa Indonesia bagaimanapun adalah negara Islam, negara bahkan dengan negara demokrasi Islam Ya, terbesar di dunia ya. Dan kalau kita ngomongin sekarang Islam, saya kira poros pemimpinannya jelas kita mesti menyebut Erdogan dan kemudian di negara tetangga ada Anwar Ibrahim. Kan begitu ya, Bung Rocky? Dan saya kira ini mestinya Prabowo masuk dalam semacam inilah. Kalau kalau di kelompok negara-negara Islam dia masuk ke dalam pergaulan bersama dengan dua orang itu, gitu. itu penting untuk melihat bahwa Prabowo mengerti dua faktor tadi itu. Hmm. Faktor Islam dan faktor politik luar negeri Indonesia yang dari awal itu dibenahi dengan baik oleh perspektif Presiden Soekarno yang menginginkan ada jembatan Asia Afrika tuh. Hmm. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo akan memungkinkan dua sinyal kuat. Hmm. Pertama, ini negara demokratis karena itu cinta damai. Dan Hmm. ini negara Islam yang memungkinkan faktor Islam itu jadi semacam penyangga dari kebersamaan bernegara. Tetapi sekaligus Pak Prabowo datang dari tradisi militer Ya. yang menganggap bahwa nasionalisme itu mendahului perselisihan ideologi kan. Hmm. Bagusnya di situ tuh. Jadi kelihatannya memang ada ujian sejarah yang secara tidak sengaja memunculkan Prabowo. Dan lepas dari semua kontroversi kemarin, kita butuh kepemimpinan ke depan ini menunjukkan bahwa Prabowo mengerti apa yang mesti dia lakukan. Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya, sering kali orang jadi pemimpin tanpa dia mengerti apa dia mau lakukan kan. Nah, apa yang akan dilakukan Pak Prabowo akan terbaca pada susunan kabinet dia nanti itu. Tapi dari sekarang kita tahu bahwa soal-soal pertahanan akan diandalkan, dan mungkin juga perubahan di wilayah penyusunan kabinet di bidang ekonomi
Dan Ya. koperasi tentu pasti harus dia perhatikan karena berkali-kali dia adalah ketua Dekopin juga atau Dewan Kehormatan yang menginginkan Indonesia itu tumbuh di dalam kesetaraan. Kan Prabowo juga yang selalu mengkritik bahwa ada disparitas, bahwa Hmm. kekayaan kita dirampok Hmm. sekedar oleh oligarki. Nah sekarang ideologi apa yang memungkinkan pemerintahan itu? Ya koperasi sebetulnya itu atau anti kapitalisme itu, bukan memusuhi kapitalisme, tapi mengambil alih prinsip-prinsip kapitalistik yang bisa diturunkan menjadi prinsip-prinsip trickle down. Nah, itu Ya. artinya prinsip-prinsip keadilan di dalam sistem kooperasi terutama. Ya. Jadi kalau dengan gambaran seperti tadi ya, Bung Rocky, persoalan bahwa anggaran kita yang defisit ini sekarang begitu, itu bisa menjadi semacam blessing juga buat Pak Prabowo untuk mengambil jalan yang berbeda dibandingkan dengan Pak Jokowi, gitu. Iya, itu blessing in disguise sebetulnya. Iya, iya, Bahwa iya. oke, Hmm. kesulitan anggaran, maka mestinya ada alasan rasional untuk membatalkan atau bahasa diplomasinya menunda atau mencicil proyek-proyek mercusuar Jokowi kan itu Ya, ya. sebetulnya poin yang dari sudut apa namanya efisiensi, Hmm. dari sudut penghematan. Tetapi ada poin lain bahwa memang anggaran sebaiknya dipakai untuk memperkuat sistem pertahanan kita. Karena di depan mata ada potensi perang dingin, perang dunia ketiga yang terbuka, perang di Selat Malaka, di Cina Selatan, perang di Selat Taiwan. Jadi ketegangan global menjadi alasan Prabowo untuk berhemat. Kira-kira itu. Nah, penghematan itu artinya banyak proyek yang pada akhirnya harus ditunda tuh. Dan kelihatannya soal IKN itu udah fix Prabowo akan tunda itu tuh. Kalau tadi kan Pak, meskipun tanpa menyebut semacam kritik, tapi ketika menyatakan bahwa buat apa, buat bangunan-bangunan, waduk-waduk, bandara, dan kemudian juga kereta cepat itu sebenarnya kan itu langsung mengacu pada eh, mimpi Pak Jokowi yang akan ingin dikenang sebagai bapak infrastruktur kan gitu. Iya, mimpi Pak Jokowi itu kalau Pak Jokowi diberi kesempatan oleh sejarah memimpin 30 tahun ke depan. Kan Mhm, itu mhm, dasarnya. mhm, Tapi mimpi pemimpin itu kan dibatasi 5 tahun. Mimpi pemimpin itu juga akan dibangunkan oleh APBN. Lagi mimpi baik-baik, tiba-tiba ada bisikan bahwa APBN bolong. Nah, mesti bangun, nggak boleh mimpi terus kan. Jadi mhm. Prabowo ngerti bahwa APBN itu adalah batas dari ambisi mimpi seorang presiden tuh. Dan bagi Prabowo ya 5 tahun ke depan itu ya urgensinya adalah pertahanan. 5 tahun ke depan itu urgensinya ada stabilitas politik tuh. Jadi itu intinya trade off akan terjadi sehingga bagian-bagian yang dimimpikan oleh Pak Jokowi ya dengan mungkin dengan cara diplomatis akan dikatakan oleh Pak Prabowo bangun dulu ya Pak Jokowi ya jangan mimpi terus tuh kira-kira karena apa karena APBN defisit kira-kira Hmm. itu dan harusnya Pak Jokowi mengerti itu tuh kalau Pak Jokowi masih punya kapasitas untuk berpikir sebagai seorang negarawan dia tahu bahwa ada masalah dengan seluruh mimpi dia itu karena mimpi dia itu akan dibangunkan oleh terbatasnya dana, terbatasnya penerimaan negara kita oleh APBN kan. Dasarnya sebenarnya cuma itu tuh. Nah, itu yang akan menentukan tipe perselisihan baru antara Prabowo dan Jokowi seperti apa. Jadi kita mesti katakan pasti akan ada perselisihan. Kenapa? Karena sumber dayanya terbatas. Yes, oke, baik. Dan saya kira nanti pada waktunya sebenarnya tidak bisa kita sebut perselisihan karena bagaimanapun Pak Jokowi itu akan menjadi outgoing presiden dan itu artinya dia sebenarnya dia harus menyadari bahwa sekarang presidennya adalah Jokowi, adalah Prabowo. Jadi bukan dia lagi. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi mengerti itu dan kalau dia mengerti dia mesti pesankan pada Girban dan Kaesang bahwa Nah, udahlah nggak usah terlalu berambisi untuk jadi pemimpin karena negeri ini sudah dipimpin oleh Prabowo. Nah itu sebetulnya jadi harusnya kalau Pak Jokowi mengerti bahwa dia adalah outgoing presiden, mestinya dia udah bebenah untuk pergi hmm. ke apa namanya ke Solo, Karanganyar. jangan Ya. lagi iya, dan pergi ke Karanganyar. Solo ya, jangan pergi ke Karanganyar. Iya, ya. Ya pergi ke sana. Sesekali boleh datang ke Jakarta, nginep di villa di Pantai Indah Kapuk, boleh aja. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Kita nolkan semuanya ya. Oke. Nah, Yes.